Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kholis Muhyiddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan industrial. Studi kasus PT sedang tidak baik-baik saja. Latar belakang hubungan industrial yang harmonis merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas, loyalitas, dan keberlangsungan perusahaan. Namun PT sedang tidak baik-baik saja menghadapi peningkatan turnover karyawan yang cukup tinggi. Akibatnya, perusahaan mengalami meningkatnya biaya rekrutmen, menurunnya produktivitas, serta muncul risiko terganggunya operasional bisnis. Oleh karena itu, diperlukan strategi hubungan industrial yang efektif agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan mampu meningkatkan retensi karyawan. Analisis penyebab berdasarkan analisis penyebab utama turnover di PT sedang tidak baik-baik saja adalah sistem penggajian yang kurang kompetitif, work-life balance yang buruk, komunikasi hubungan industrial yang tidak efektif, dan employer branding yang negatif. Keempat faktor tersebut menimbulkan ketidakpuasan karyawan sehingga mendorong peningkatan pengunduran diri dan berdampak pada produktivitas serta reputasi perusahaan. Dampaknya, produktivitas menurun, biaya rekrutmen naik, motivasi dan loyalitas menurun, reputasi perusahaan memburuk. Semakin tinggi tingkat turnover, semakin besar kerugian yang harus ditanggung perusahaan, baik dari sisi finansial, operasional, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi hubungan industrial yang efektif untuk meningkatkan retensi karyawan dan menjaga keberlangsungan bisnis. Pencegahan. Pencegahan masalah hubungan industrial tidak hanya tergantung pada kenaikan gaji, tetapi juga pada keseimbangan kehidupan kerja, komunikasi yang baik, serta kesempatan pengembangan karir. Kombinasi keempat aspek tersebut akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, kolaborasi serikat pekerja dan manajemen. Hubungan industrial yang harmonis hanya dapat berwujud apabila serikat bekerja dan manajemen bekerja sama sebagai mitra strategis. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Bentuk kerjasama yang efektif mengadakan pertemuan bipar mengadakan pertemuan bipartit secara berkala untuk membahas isu ketenaga kerjaan, menyusun perjanjian kerja bersama PKB yang disepakati oleh kedua belah pihak, menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan dialog, bukan konfrontasi, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Hubungan industrial yang baik bukan hanya tanggung jawab manajemen atau serikat pekerja saja, tetapi merupakan hasil kolaborasi kedua pihak dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan kesejahteraan. Rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik, oh, best practice, penerapan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan, pengembangan, dan keterlibatan karyawan akan meningkatkan loyalitas, menurunkan turnover, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam jangka panjang.
Best practice di antaranya yang pertama kompensasi adil, employee well-being, employee engagement, career development, continuous improvement, sehingga menghasilkan kepuasan karyawan, loyalitas, produktivitas, dan keberhasilan perusahaan. Visualisasi analisis grafik dan ilustrasi. Yang pertama ada turnover turun dari 28% menjadi 12%, menunjukkan semakin sedikit karyawan yang mengundurkan diri. Yang kedua, kepuasan karyawan meningkat dari 60 menjadi 85% karena adanya perbaikan kompensasi dan work-life balance. Tiga, produktivitas naik dari 70% menjadi 90% karena karyawan lebih termotivasi. Retensi karyawan meningkat dari 72% menjadi 88% sehingga perusahaan tidak perlu terlalu sering melakukan rekrutmen. Grafik ini menunjukkan dampak positif dari penerapan hubungan industrial yang baik setelah perusahaan memperbaiki sistem kompensasi, meningkatkan work-life balance, dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Tingkat turnover berhasil menurun secara signifikan. Di sisi lain, kepuasan produktivitas dan retensi karyawan meningkat. Hal ini membuktikan bahwa investasi pada hubungan industrial memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan perusahaan. Rekomendasi kebijakan. Keberhasilan hubungan industrial tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaji, tetapi oleh komunikasi yang baik, perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, serta komitmen perusahaan untuk melakukan perbaikan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.